dengan alphabetical filling atau didasari dengan uh, uh, huruf abjad, urutan abjad. Kemudian yang kedua, di sana ada subjectical filling, yang mana penyusunan arsip ini didasarkan oleh subjek. Maka seorang arsipan, ya kan, orang yang menangani masalah arsip ini menyusun arsip ini berdasarkan subjek. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di sana ada geographical feeling, yaitu yang mana penyusunan arsip berdasarkan atas tempat asal. Biasanya kita menemukan juga di seorang arsipan itu menyusun arsip-arsip ya, melalui tempat asal. Kemudian teman-teman yang budiman, kita sudah banyak mengetahui tentang arsip itu sendiri. Saya ingin menambahkan sedikit tentang arsip, yaitu berkas, yaitu arsip berkas perkara. Secara umum terbagi menjadi dua. Itu ketika berkas sudah masuk di pengadilan, ya kan, masuk di pengadilan, maka berkas ini terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama yaitu apa yang kita katakan dengan berkas perkara yang masih berjalan. Nah, berkas perkara yang masih berjalan ini adalah berkas yang sebenarnya sudah selesai diadili atau diputuskan oleh pengadilan, tetapi berkas ini belum bisa dijadikan sebagai arsip karena masih ada penyelesaian administrasi yang belum selesai, sehingga berkas perkara yang kita katakan masih berjalan ini belum bisa dikatakan atau digolongkan sebagai arsip. Adanya beberapa administrasi itu tadi yang belum selesai. Contoh misalnya berkas ini masih dalam proses kasasi atau banding atau PK. Kemudian yang kedua, apa yang kita katakan dengan arsip berkas perkara. Nah, kalau sudah masuk dalam arsip berkas perkara, maka inilah yang dikatakan bahwa arsip ini sudah selesai dengan tuntas. Artinya arsip ini sudah bisa dijadikan arsip karena memang dia sudah tuntas penyelesaiannya, dan biasanya ini disimpan oleh panitera muda hukum. Dialah yang menyimpan arsip ini. Setelah banyak kita mengetahui tentang arsip itu, tentunya dalam pengelolaan arsip ini harus profesional, harus diselenggarakan sedemikian rupa, harus dijalankan oleh arsipan yang profesional di bidangnya, ya kan, dan mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk mengurus arsip itu, karena kita ketahui bahwa arsip ini memiliki nilai. Jadi bukan sembarang arsip yang disimpan di suatu instansi itu, terlebih di pengadilan agama. Ya, yang pertama bisa kita sebutkan atau kita ketahui bersama bahwa arsip ini memiliki apa yang kita katakan administrasi value, yaitu nilai administrasi. Ya, arsip ini punya nilai yang mana nilainya adalah nilai administrasi. Jadi dia berhak. Kemudian yang kedua, apa yang kita katakan dengan legal value, yaitu nilai hukum. Ya, arsip ini juga memiliki nilai hukum, sehingga seorang arsipan harus menyimpan dengan baik, harus menjalankan tugasnya dengan baik, karena arsip memiliki nilai hukum atau dasar hukum yang bisa dijadikan sebagai acuan ketika menghadapi sebuah perkara. Arsip bisa membantu menyelesaikan ketika disimpan dan diolah dengan baik oleh seorang arsipan. Kemudian di sana juga ada fiscal value, yaitu nilai keuangan. Arsip ini bisa menjadi berharga, bisa menjadi sesuatu yang sangat diharapkan atau sesuatu yang sangat membantu, ya kan, bahkan bisa menjadi
nilai mata uang yang besar, ya, ketika ada orang yang membutuhkan arsip itu, ya, ketika ada orang yang memang pada satu kasus yaitu atau pada suatu perkara mereka membutuhkan yang namanya arsip ini, maka dia bisa dijadikan sebagai fiscal value atau nilai keuangan, nilai keuangan. Kemudian yang keempat yaitu apa yang kita katakan dengan research value. Research value ini yaitu nilai penelitian. Jadi seorang arsipan itu juga memiliki tugas yang berat karena memang dia harus mengolah arsip ini menjadi sebuah arsip yang rapi, sebuah arsip yang tercatat, sebuah arsip yang tersimpan dalam perpustakaan instansi. Maka dalam hal ini arsip ini bisa memiliki nilai riset, yaitu nilai penelitian ketika ada seseorang atau ada suatu lembaga atau perorangan yang ingin menggali informasi atau ingin mencari data, maka dia bisa menanyakan kepada arsipan tentang penelitiannya tentang nilai arsip ini. Maka dikatakan research value, yaitu nilai penelitian. Kemudian yang terakhir di sana juga ada educational value. Educational value ini lebih kepada nilai dokumentasi. Ya, kita ketahui bersama juga bahwa arsip ini kan sebuah rekam jejak, ya, rekam jejak bagi seseorang yang membutuhkan. Dan saya rasa inilah sekelumit tentang arsip atau administrasi kearsipan berkas yang ada di Pengadilan Agama. Mungkin sekian daripada apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman, terkhusus bagi saya pribadi dan teman-teman yang kuliah di jurusan hukum atau ahwal syakhsiyah. Sekian dan terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.